Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh solehah, kemarin kita sudah membahas tentang dasar hukum sholat Jumat, yaitu pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat Jumat. Jadi setiap ibadah itu memiliki beberapa ketentuan, diantaranya adalah rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan serta yang disunahkan. Nah, dalam ibadah sholat itu ada beberapa ketentuan, diantaranya yaitu syarat wajib sholat Jumat. Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat Jumat adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Jika dia tidak melaksanakannya, maka hukumnya adalah berdosa. Kalau berdosa, maka tentu hukumannya adalah akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat wajib sholat Jumat itu? Yang pertama adalah Islam. Setiap orang Islam maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, balik atau dewasa. Nah, balik ini memiliki ciri. Yang laki-laki itu dia sudah berumur 15 tahun maksimal, atau dia sudah bermimpi keluar mani, bermimpi hubungan badan, atau disebut dengan ikhtilam. Untuk perempuan itu ada 3 tanda atau ciri dari balik, yaitu yang pertama dia maksimal umur 15 tahun, atau dia sudah haid menstruasi, dan yang ketiga dia bermimpi jinabat atau hubungan suami istri, ataupun dia mimpi keluar mani. Itu batasan-batasan balik atau ciri-ciri dari balik. Ini yang ketiga, syarat dari wajib sholat Jumat itu adalah berakal sehat. Jadi orang yang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, syarat wajib sholat Jumat adalah sehat. Orang yang sakit keras, yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir dari syarat wajib sholat Jumat itu adalah menetap, atau seseorang yang bermukim di tempat itu, di desa itu. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan musafir itu dia tidak wajib sholat Jumat. Andai kata dia melaksanakan sholat Jumat pun tidak apa-apa, cuman hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah zuhurnya. Nah, ketentuan selanjutnya dari sholat Jumat itu adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat itu dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yang diantaranya adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Jadi di desa, di kota, begitu. Kalau mendirikan sholat Jumat di ladang, di kebun, atau di tempat-tempat yang bukan untuk mukim lainnya, maka tidak sah. Tidak sah Jumatannya tersebut. Yang selanjutnya, syarat sahnya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Andai kata dia melaksanakan sholat Jumat sendirian,
maka tidak sah sholat Jumat tersebut. Dan berjamaah pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat mereka harus dihadiri oleh 40 orang. Ada juga yang berpendapat cukup dengan 2 orang saja. Nah, syarat sah yang selanjutnya, yang ketiga, ia harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Kapan waktu zuhur itu? Yaitu saat matahari tergelincir ke arah barat. Jadi waktu istiwa, waktu pas di tengah-tengah itu dia sudah tergelincir ke arah barat dengan ciri bayangan sudah berada di timur suatu benda, sampai dengan panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Itulah waktu-waktu zuhur. Dan itu disesuaikan dengan hadis Nabi yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anna Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata ina tamilu syams. Yang artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anan nabiya itu ketambahan ani, jadi harusnya langsung an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata ina tamilu syams. Jadi annya itu enggak ada ya, anan nabi, annya itu enggak ada. Tuh. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya syarat yang keempat, syarat sah. Ya, syarat sah yang keempat adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi khutbah 2 kali baru laksanakan sholat Jumat. Nah, ketentuan yang selanjutnya yang ada pada sholat Jumat yaitu khutbah tadi, khutbah yang mendahului 2 rakaat Jumat. Nah, khutbah sendiri itu memiliki beberapa ketentuan, yaitu diantaranya ada rukun. Rukun-rukunnya meliputi mengucapkan puji-pujian kepada Allah, misalnya melafalkan alhamdulillah itu, atau alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sebagainya. Yang penting ada lafal pujian, ada kata alhamdulillah di dalamnya, atau innal hamda juga boleh. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya baca Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau yang lainnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin. Nah, boleh, yang penting ada bacaan sholawat di dalamnya. Apa sholawat itu? Yang penting ada kata sholla di dalamnya. Sholla yang berarti sholawat. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Biasanya 2 kalimat syahadat terus baru sholawat. Misalnya, contohnya 2 kalimat syahadat mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau yang lainnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Seperti itu. Nah, selanjutnya rukun khutbah yang selanjutnya yaitu berwasiat takwa. Jadi memberikan wasiat takwa. Ada mengatakan ittaqullah, itu mengatakan ittaqullah. Misalnya ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Misalnya begitu. Atau yang lainnya juga. Yang selanjutnya syarat rukun yang kelima dari khutbah itu adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Kalau yang 4 tadi di 2 khutbah harus ada semua, yang kelima ini di salah satunya. Misalnya langsung baca saja. Misalnya tadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu annallaha qala fi kitabil karim. Bisa begitu ya. Terus lanjutkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Begitu. Nah, rukun yang terakhir, yang keenam, itu berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Misal contohnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Minimal seperti itu. Andai kata ditambahkan dengan yang lain pun tidak apa-apa. Nah, dalam khutbah pun itu memiliki syarat. Syarat khutbah diantaranya adalah dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. Nah, terus selanjutnya saat khutbah itu juga dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi nggak boleh sambil ngeletak, gitu nggak boleh. Sambil duduk nggak boleh kalau dia mampu berdiri. Yang ketiga syaratnya adalah khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua dipisahkan dengan duduk. Biasanya makmum atau jamaah membaca sholawat saat itu. Terus yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas sehingga jamaah bisa mendengar, mengetahui apa yang disampaikan. Yang khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya, jadi nggak terpisah lama. Jadi nuli-nuli lah coro Jawa, berturut-turut. Khutbah kedua pertama dilanjutkan khutbah kedua langsung, hanya dipisahkan dengan duduk secara membaca surah Al-Ikhlas misalnya. Yang keenam, khotib harus suci dari hadas dan najis, baik tempat, pakaiannya maupun badannya. Jadi khotibnya suci dari hadas dan najis, baik tempatnya, pakaiannya maupun badannya. Dan yang terakhir dari syarat khutbah itu adalah khotib menutup aurat. Nggak boleh pakai celana pendek kok khutbah di depan. Jadi harus menutup aurat. Auratnya mana? Minimal kalau laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut. Karena di sini khutbah Jum'ah ya harus laki-laki. Itu minimal menutup antara pusar sampai lutut. Tuh. Itu dulu perjumpaan kita pada hari ini, pembahasan kita tentang sholat Jumat bab ke-9 ini. Mudah-mudahan diberikan kepahaman dan mudah-mudahan kita semua Allah kuatkan untuk senantiasa melaksanakan sholat Jum'ah. Karena orang yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut, ia dihukumi sebagai orang munafik. Dan ancaman orang munafik itu adalah neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri dengan kata usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.